Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurbaitul Utama. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang sistem hukum Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sistem hukum di dunia mempunyai berbagai macam sistem hukum yang berbagai macam bentuk dan ragam. Sistem hukum Indonesia yang menjadi pertanyaannya, sistem hukum apa yang dianut oleh bangsa Indonesia dan apa konsekuensinya bagi bangsa Indonesia itu sendiri? Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dalam kurun waktu yang begitu lama, sehingga dari proses penjajahan tersebut diberlakukanlah asas korpondasi sebagai konsekuensi kita sebagai negara jajahan. Sistem hukum di Indonesia, lantas apa sistem hukum di Indonesia yang berlaku? Yaitu adalah sistem hukum Eropa kontinental, Civil Law Regime. Seperti yang kita lihat dari sejarahnya, Indonesia sebagai negara hukum, seperti yang tertulis di dalam Konstitusi Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah negara hukum. Menurut teori ilmu negara, negara hukum ada dua macam. Yang pertama, hukum Eropa kontinental, dan yang kedua, hukum Anglo-Saxon. Hukum Eropa kontinental yang dipelopori oleh Immanuel Kant dengan paham laissez-faire, laissez-faire, yang berarti biarlah rakyat menentukan sendiri kemakmurannya, negara jangan ikut campur. Pada paham ini dijelaskan bahwa negara bersifat pasif. Negara hanya mengawasi dan bertindak apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat. Menurut Immanuel Kant, dalam sebuah negara hukum terdapat dua unsur penting. Yang pertama, adanya perlindungan HAM, dan yang kedua, adanya pemisahan kekuasaan di dalam negara. Menurut Immanuel Kant, terdapat dua unsur sehingga negara tersebut disebut sebagai suatu negara. Yang pertama, yaitu adanya perlindungan HAM, dan yang kedua adanya pemisahan kekuasaan di dalam negara. Stoll menambahkan dua unsur penting di dalam dua negara sistem hukum Eropa kontinental. Yang pertama, setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang dibuat terlebih dahulu, dan yang kedua adanya peradilan administrasi. Yang menjadi pertanyaan besar selanjutnya yaitu apakah boleh menggunakan dua sistem hukum sekaligus di dalam suatu negara? Secara umum ada dua macam hukum besar, yaitu sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Kedua sistem hukum tersebut memiliki perbedaan, yaitu terletak pada sumber hukumnya. Eropa kontinental yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, sedangkan Anglo-Saxon menetapkan putusan hakim sebagai sumber hukum utama. Dalam perkembangannya, perbedaan tersebut tidak menjadi permasalahan yang fundamental, karena negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental sekarang juga menggunakan putusan hakim. Begitu pula sebaliknya. Tidak terdapat larangan dalam suatu negara menggunakan dua hukum sekaligus. Contohnya, bangsa Indonesia menggunakan tiga sistem hukum sekaligus, di antaranya yang pertama menggunakan sistem hukum adat, yang kedua menggunakan sistem Eropa kontinental, dan yang terakhir menggunakan sistem hukum adat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat, unsur, dan mekanisme negara hukum Eropa kontinental yaitu adanya pengakuan perlindungan HAM, adanya pemisahan kekuasaan di dalam suatu negara, adanya legalitas pemerintah, dan adanya peradilan administrasi yang bebas dan tidak memihak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.